Sadar Anda itu mempertuhan, mendewakan Muhammad, mengkultuskan manusia bernama Muhammad, tapi Anda tidak tahu karena informasi ini memang disembunyikan. Nih, biar Anda dengar ya, bagaimana sesungguhnya kalian itu mempertuhan, mendewakan gulu terhadap manusia yang bernama Muhammad. Nih, tolong Anda dengar ya Bang ya, dengar nih. Nih. Nabi Muhammad itu basyarun, dia adalah manusia. Lakal basyari, tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi SAW satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan. Tuh, Muhammad kalau jalan nggak ketemu bayangannya, betul. Nah, itu baru satu sebentar nih. Ini kita lihat nih. Kita dengerin Bang. Nih. Baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah, beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud. Tuh, menurut Al-Quran darah haram nggak Bang? Haram. Haram, tapi darahnya Muhammad waktu diminum yang haram apa? Darahnya atau orang yang meminumnya haram disentuh api neraka? Makanya Bang, saya bilang itu kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya saya bilang kalian mempertuhan Muhammad. Menurut Al-Quran darah haram, menurut kalian darah Muhammad nggak apa-apa. Justru kalau minum darahnya malah tiket masuk surga. Ayo. Ini kalian ini sudah mengkultuskan, mempertuhan manusia, betul? Tapi Anda nggak sadar-sadar. Ayo apalagi kencingnya diminum. Mau tahu kencing Muhammad diminum? Mau tahu? Nih. Selang beberapa waktu, Gini. tidak memiliki bayangan itu. Nih ya sebentar, kencingnya Muhammad diminum. Maka bergoncanglah aras. Sebentar nih. Waduh, ini panjang ini videonya Bang, panjang. Sebentar Bang. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi SAW mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi SAW. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah. Maka apa jawaban baginda Nabi SAW? Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidupmu. Wah, lihat itu, kencingnya Muhammad, minum air kencing gak sakit lagi Bang, gimana? Kurang bagaimana kalian mengkultuskan seorang manusia yang bernama Muhammad? Kurang bagaimana? Ada hadisnya enggak? Lah, maksud Anda itu Ustadz asal ngomong gitu, asal cuap-cuap. Kalau video saya enggak jadi dalil.
Pantesan Anda masih Kami beragama bukan melalui video, Bang. Oke, sekarang gini aja. Anda gini. Kalau cuma satu orang, nanti Anda merasa, itu kan cuma satu orang gini. Baik ya. Sampai Nih. Sebentar, Bang. Kencing. Sebentar, Bang. Sebentar nih, Bang ya. pemahaman yang lain dalam Bagaimana? pemahaman dalam Islam itu banyak, Bang. Karena ada yang gulu, ada yang berlebihan, ada juga yang melakukan hal-hal di luar. Jadi Oke, baik. Coba dengarkan ya. Dengarkan ini, Bang. Dengarkan ini. Nih. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi. Tuh, kencingnya Muhammad diminum. Gimana Anda ini? Bagaimana? Masih meragukan lagi riwayat itu bahwa kencing Muhammad diminum? Gimana? selama saya mempelajari Islam, saya baru mendengarnya. Mungkin saya belum itu tahu. alasan Anda masih Islam sekarang. Coba Anda tahu banyak tentang Islam, pasti besok pagi Anda bangun subuh bukan Islam lagi. Gimana? Nabi Muhammad itu dimuliakan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu dimuliakan. Kayaknya tuh banyak ngomong, Bang. Sebentar, saya agak sedikit pilek nih, agak pilek. Ya, jadi bagaimana? Sudah cukup bukti-bukti yang saya utarakan bahwasanya para pengikut Muhammad melakukan Muhammad sedemikian rupa, kencingnya diminum, darahnya diminum, keringatnya harum, tahu? Apalagi? Sejauh yang saya pahami, Bang, Nabi Muhammad itu dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu dimuliakan oleh Allah. Mana ayatnya? Nah, kalian ngarang sendiri, sudah saya bilang kalian ini mempertuhan Muhammad. Ayo, gimana? Mau ganti Tuhan? Mau ganti Tuhan? Tidak dalam Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. dua kemuliaan yang sama. Bagaimana? Dalam usia ini Yesus dan Muhammad punya kedudukan yang sama. Beda dong, Muhammad berdosa. Dengar. Coba sekarang saya tanya. Menurut Al-Quran, siapa yang suci dan siapa yang berdosa? Enggak, Bang. Saya tanya aja. Anda kan belum percaya sama Bible nih. Dengerin pelan-pelan. Begitu. Menurut Al-Quran, Muhammad tuh berdosa nggak? Saya nggak ngomong itu, Bang. Saya tanya ditanya itu langsung memble kemana-mana. Ayo Bang, menurut kitab suci Al-Quran, Muhammad itu berdosa atau tidak? Enggak, Bang. Saya nggak mau. Nggak bisa jawab. Oke, menurut Al-Quran, Isa itu suci nggak? Enggak, Yesus dan Muhammad setara. Setara dari mana? Anda ini ngarang-ngarang saja. Dengar. Menurut Al-Quran, Isa itu suci atau tidak? Para nabi semuanya suci. Oke, mana ayatnya bahwa para nabi semuanya suci? Saya tampilkan nih kepada Anda ini. Semua bayi-bayi yang lahir itu semuanya disentuh oleh syaitan kecuali Isa, betul atau tidak? Para bayi dalam Islam semuanya suci. Dengerin. Menurut Muhammad sendiri, semua manusia itu kalau lahir menangis karena disentuh setan, betul nggak? Iya, tapi belum berarti dia berdosa. Oke, kenapa disentuh setan? Namanya setan itu bisa menjamah saja siapa. Oke, Isa bisa nggak disentuh setan? Pelan-pelan ini menurut agama Anda. Menurut agama Anda, setan bisa nggak menjamah Isa? Menjamah siapa? Isa, Nabi Isa, bisa nggak? Para kan ngarang lagi kan?
Aduh. Dengan setan. Nih, saya tunjukkan nih ya, saya tunjukkan. Nih. Saya tampilkan kepada Anda. Nih. Semua bayi-bayi itu lahir dalam keadaan mereka itu disentuh setan, makanya menangis. Gimana Anda ini? Nih, saya tampilkan nih. Nih, pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Nih, saya balikan kamera ya. Nih, pelan-pelan Bang. Oke, kita tampilkan di layar. Nah, coba Abang baca nih, yuk. Artinya, ketika manusia dilahirkan dari perut atau rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk dan tidak seorang pun selamat darinya kecuali siapa? Kecuali siapa? Baca. Jangan. Aduh, jangan kau terpukul begitu, jangan terpukul. Iya, Nabi Isa. Sebentar. Semua. Aduh, pelan-pelan Bang. Dengar. Ketika manusia dilahirkan dari perut, termasuk Muhammad nggak ini? Ya. Termasuk Muhammad nggak? Di situ kan yang berbicara kan Nabi Muhammad. Iya, berarti termasuk Muhammad nggak? Termasuk dirinya nggak di sini? Kalau di situ ada perkataan. Masih bela-belain Muhammad lagi dia. Masih bela-belain Tuhannya lagi. Dengar pelan-pelan. Ketika manusia dilahirkan dari perut ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk yang tak seorang pun selamat darinya kecuali siapa? Kecuali siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad termasuk ditempeleng nggak oleh setan waktu lahir? Dalam bahasa hadisnya di situ dikatakan nggak? Apakah Nabi Muhammad mengatakan termaksud aku? Baik. Tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa. Di sini berarti termasuk Muhammad nggak yang tak selamat darinya? Ada nggak bahasanya di situ? Bahasanya ada nggak? Ngeri, saudara. Baik, pelan-pelan. Gini. Nggak ada bahasanya. Oke, kalau saya bilang gini, semua dengar. Semua orang kecuali Faldi. Berarti di situ kecuali Faldi, termasuk di situ Muhammad, termasuk di situ siapapun, betul nggak? Makanya saya bilang ada bahasanya inilah kalau udah mempertuhan Muhammad udah repot. Bang, saya pelan-pelan ya. Saya coba menyadarkan kamu pelan-pelan ya. Nih Bang ya, pelan-pelan nih Bang ya. Nih. Hal itu disebabkan nih ya Bang ya, ditempeleng oleh setan yang tak seorang pun, tidak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa. Berarti semua orang kecuali Nabi Isa ditempeleng oleh setan, termasuk Muhammad. Gimana sih Anda nih? Betul nggak? Itu berbeda Bang. Jadi kalau dari Muhammad udah repot nih karena mempertuhan Muhammad. Oke lah Bang, karena Anda sudah mempertuhan Muhammad, artinya Anda memang tidak mau kalau Muhammad itu, walaupun itu dikatakan oleh Muhammad sendiri. Betul? Intinya tadi jangan lari ke konsep lain. Tadi apa? Enggak lari Bang. Tadi kan Anda ngeyel bahwasanya Muhammad itu kata Anda orang suci. Padahal yang orang suci menurut kitab Anda sendiri itu adalah Isa. Dia bahkan tidak disentuh oleh setan. Nah, Anda tahu nggak bahwa jangankan gini, setan itu sudah masuk Islam, betul nggak? Jin itu dari awalnya setan, dari awalnya Islam, Bang. Bang, dengerin. Belum mereka durhaka. Menurut Anda, menurut Muhammad itu ditemani oleh setan nggak? Ditemani gimana, Bang? Nah, bahkan Muhammad kena sihir. Anda tahu Muhammad kena sihir? Tahu nggak Muhammad kena sihir? Tahu. Tahu. Berarti Muhammad kena pengaruh setan nggak? Meninggal dunia. Makanya ku bilang Bang, ganti Tuhanmu Bang, jangan Muhammad lagi. Bertaubatlah kamu. Kenapa Allah mengizinkan Nabi Muhammad terkena sihir untuk menjadi hukum kepada umatnya? Itu karang-karanganmu sendiri. Oke, sekarang saya tanya, berarti Muhammad suci nggak? Berarti Muhammad suci nggak dia? Suci Bang.
Kalau suci, oke, mana dalilnya bahwa dia suci? Oh, perlu dalil dari Oke hadis. lah, baiklah. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Udahlah Bang. Belajar lagi, nanti kalau sudah dalam lagi ilmunya. Karena banyak gini Bang, ada ceritanya gini. Pertama dia mendebat saya terus, debat terus sama saya. Setelah 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya udah lunak dia. Ada kejadian begitu, ada Bang. Dulu dia debat dengan saya keras, tapi setelah 3 tahun berikutnya berubah total dia Bang. Betul Bang yang semua Abang bilang kemarin itu. Saya sempet Bang, saya itu marah, kecewa denganmu. Tapi setelah saya pelajari, ternyata yang kau bilang itu betul semua Bang. Maaf ya Bang ya, dulu saya 3 tahun yang lalu kayak gitu. Ada. Jadi saya harap Anda nanti belajar agama Islam. Setelah Anda belajar agama Islam baru naik lagi ke sini ya. 13 tahun Nabi Muhammad mengajarkan akidah dulu kepada umat Islam untuk mereka yakin dulu. Jadi omongan seperti abang gini nggak akan mempan selama akidah kita Iya, kuat. karena Anda masih berkeras, nggak apa-apa. Anda masih keras hati karena Anda belum belajar. Nanti Anda belajar dulu, setelah ilmu Anda naik, setelah ilmu Anda tambah baru naik sini lagi. Oke ya, kita turunkan. Si Valdi ini ya ngeyel saja dia ini. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang naik, yang muslim yang naik, tolong yang berilmu. Jangan seperti si Valdi tadi ya. Udah banyak yang marah-marah di bawah kan. Jangan marah-marah, yang saya katakan itu benar loh ya. Malam, Bang. Ya, Akbar Yoga silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya, Bang Iya, Akbar Bang. Yoga muslim ya. Iya Bang. Iya muslim. Silakan. Iya begini Bang, kalau misalnya mau bahas tentang Yesus, sudah tentang Yesus saja Bang, tak usah merembet ke Muhammad kemana-mana gitu Bang. Kenapa Bang kalau dibahas Muhammad? Agama kita gitu. Bang, kenapa kalau dibahas Muhammad Bang? Enggak, kalau emang abang tuh merasa pintar, ngapa tak debat di TV One? Masalahnya si Adi Hidayat tidak Saya sudah berikan tantangan lisan kemarin. Tolong sampaikan kepada Adi Hidayat, saya seorang Kristen menantang Adi Hidayat untuk berdiskusi lintas iman. Karena apa? Karena dia di masjidnya buka-buka Bible. Nggak berani. Coba nanti saya sampaikan Bang ya? Iya, sampaikan kepada Adi Hidayat, Abdul Somad, siapa lagi? Ustadz Firanda, siapa lagi? Ustadz-ustadz yang di masjidnya membuka-buka Bible. Tapi nggak ada orang Kristennya. Kalau saya di sini buka-buka Al-Quran, saya undang Islamnya langsung, klarifikasi. Tabayun, tapi yang dilakukan Adi Hidayat dan kawan-kawan mereka tidak pernah tabayun. Gitu, justru malah saya di sini yang bersifat adil dan fair. Begitu. Gimana? Saya sih tidak menyalahkan abang. Saya sih tidak menyalahkan abang buat live di sini. Enggak, saya kan cuma biar tidak berpanjangan, Bang. Gitu. Bang, begini ya Bang ya. Saya kasih tahu nih Bang. Ketika kalian mengundang seorang ulama asal India namanya Zakir Naik ke Indonesia tahun 2017. Apa yang kalian bahas Bang? Yang kalian bahas Kristen. Ya kan? Nah ini saya tanggapi, kalian langsung sakit perut. Oke lah, karena Anda lagi berjualan. Gimana, Bang, Anda lagi berjualan ini. Saya enggak berjualan. Terus ngapain? Enggak, saya suruh ngambilkan headset. Ngambilkan headset. Ya gimana? Ya kita tunggu ya teman-teman, sabar ya, sabar. Jadi Anda sudah merasa bahwa ketika Muhammad dibahas, yang ada nanti Anda rugi begitu ya? Gitu Bang? Bukan. Terus kenapa seolah-olah Anda ketakutan kalau Muhammad dibahas? Gimana? Biar enggak keberpanjangan.
Enggak, masalah kayak itu, kayak Tuhan Yesus. Itu kan Tuhan Yesus kan dilahirkan. Loh, Tuhan Ada Muhammad tuh juga Tuhan dilahirkan dilahirkan. gimana? Tuhanmu Muhammad, Robmu Iya. Muhammad itu dilahirkan bagaimana sih? Iya, tapi kalau Yesus kan Tuhan, terus kan? kenapa Anda repot? Yesus Tuhan. Muhammad- Kok bisa Muhammad Tuhan Yesus nggak? itu kok bisa dilahirkan gitu? Muhammad Tuhanmu Siapa? enggak? Muhammad bukan Tuhan. Nah, baik nih, dengerin nih. Ini pendebatmu ini. Kamu kan nggak tahu apa-apa tadi. Ini ustadzmu langsung nih yang ngomong nih. Muhammad bukan Tuhan, Bang. dengerin. Bukan kayak Yesus. Dengerin nih. Dengerin dulu. Tak Nih baca. bagaimana Nggak ada pengakuan tak ustadzmu ada nih. itu. Dengerin. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jelas. Itu si Daman Al-Mantiki ahli orang APII sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob kalian. Tuhan tuh bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Rob. Nah, Muhammad Rob kalian. Yuk, silakan yuk. Kita kasih naik ada sebentar nih. Sabar ya. Kita kasih naik ada Yadin Satak. Makasih giftnya. Teman-teman yang memberikan support saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Silakan nih. Dari 10.000 orang 700 ya 10.700 orang yang menonton di TikTok ini, saya berharap ada satu orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam ya. Salam Bung. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Iya, ntar tolong ya kalau muslim yang di bawah jangan naik ya. Nah Percuma lah, iya. Kalau tidak berilmu jangan naik. Karena apa? Karena nanti makin Percuma membuat lah malu orang agama Kristen. Islam tuh. Itu gak ada Betul. faedahnya kita orang muslim. Baiklah. Baik teman-teman ya, karena memang berat. Saya sudah bilang teman-teman, kalau Anda Islam tidak punya ilmu, jangan naik, nanti banyak yang marah. Makasih Bang Daniel, makasih Bang, makasih. Makasih Bang, makasih. Terima kasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Mari kita bersatu padu, bergandengan tangan semua kita teman-teman, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Teman-teman kita mendirikan rumah apologet ya. Supaya apa? Supaya kita bisa berapologetika ya. Untuk menjawab dan mengcounter balik apa yang dilakukan oleh umat Islam teman-teman ya. Seperti itu. Loh Bang, emang kenapa Bang? Nah ini banyak juga orang Kristen yang nggak tahu. Gini teman-teman, saya kasih tahu. Jadi teman-teman, gerakan-gerakan atau apa kegiatan-kegiatan orang Islam yang membahas-bahas orang Kristen, kekristenan itu sudah banyak sekali teman-teman. Sudah terus-menerus dan sudah lama. Ini contohnya seperti ini nih. Nih. Ini kalau orang Islam bikin acara, dibikin acaranya kayak begini. Benarkah Bible dipalsukan? Nah, itu namanya dakwah. Iya, namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen menjawab namanya penistaan. Tuh. Jadi teman-teman, makanya kita itu berapologet. Itu kita memang nggak bisa dari Konoha teman-teman. Kalau kita berapologet dari Konoha, siap-siaplah nanti rumah Anda didatangi oleh ormas ya. Ketika Anda nanti berapologet menjawab mereka, menjawab yang kayak begini-begini ya. Nanti rumah Anda didatangi ormas. Kalau pajak begini ormasnya senyum. Nah, itu kan dakwah. Itu. Nggak ada ormas datang kalau begini, nggak ada. Ya, ormasnya lagi ngantuk. Kalau ada tulisan begini, nanti laskar-laskar ya, ormas-ormas Islam, mereka nggak kelihatan mereka, lagi sibuk mereka gitu. Tapi kalau dibalik tulisannya, benarkah Quran dipalsukan? Nah, ormasnya langsung rame. Langsung nanti gedor rumah Anda. Buka pintu.
Buka pintu. Kami dari ormas. Kenapa kamu tulis di situ? Benarkah Quran dipalsukan? Kamu penista agama, kamu haram, halal darahmu. Itu. Memang kayak gitu memang udah begitu, nggak usah diprotes. Memang udah begitu dari sana, nggak usah ditanya hukum, nggak usah ditanya keadilan, nggak usah, nggak berlaku. Pancasila juga nggak berlaku itu, nggak berlaku. Nggak ada begitu keadilan sosial bagi seluruh, nggak, itu ngomong kosong. Memang begitu.